Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mengurai tajwid surah An-Nisa ayat 123. Disimak sampai akhir karena nanti di ujung akan ada pertanyaan seputar tajwid dan jawaban pertanyaan hari kemarin akan ditemukan pada menit ke A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lay, ada harfulin atau huruf layin. Karena ada ya sukun sebelumnya berbaris fathah, maka dibacanya lembut atau lunak. Lay, laisa bi ama. Ma ada hukum mad tabi'i zahiri. Karena ada alif sebelumnya berbaris fathah, maka dibaca panjang 2 harokat. Bi amani, masuk ke ya tasydid jangan ditahan, ini cukup pakai nabar, jadi agak dinaikkan intonasinya. Bi amaniyikum. Kum, ada hukum idhar syafawi. Karena mim sukun menghadapi huruf selain mim dan ba yaitu waw, maka mim sukun dibaca jelas. Bi amaniyikum wala. La hukumnya mad jaiz munfasil. Karena mad tabi'i bertemu hamzah dalam 2 kata. Mad tabi'inya alif sebelumnya fathah pada kata la, hamzahnya a pada kata amani. Maka lam dipanjangkan boleh 4 boleh 5 harokat. Wala ama. Ma mad tabi'i zahiri. Karena ada alif didahului baris fathah, maka dibaca panjang mimnya 2 harokat. Amaniyi. Ya tasydid yang sebelumnya bukan tanwin, bukan nun sukun, maka tidak perlu kita tahan, cukup pakai nabar. Naikkan intonasinya. Amaniyi ahlil. Alif lamnya dinamakan alif lam qamariyah karena alif lam menghadapi huruf qamariyah yaitu kaf. Dibacanya jelas. Ahlil kitab. Jika kita berhenti di sini hukumnya mad arid li sukun. Karena ada mad tabi'i bertemu huruf yang disukunkan karena waqaf. Mad tabi'inya fathah panjang pada huruf ta, huruf yang disukunkannya ba. Kalau berhenti boleh panjang taknya 2, 4 atau 6 harokat asal konsisten dalam sekali bacaan. Dan ini jawaban pertanyaan hari kemarin. Ahlil kitab. Dan baknya dihukumi dengan qalqalah kubra karena huruf qalqalah sukunnya karena berhenti bukan sukun asli. Maka dibaca memantul dengan pantulan yang besar. Kitab. Kemudian di atasnya ada tanda waqaf namanya al-waqfu aula, berhenti lebih utama. Mai, ada hukum idgham bi gunnah karena nun sukun menghadapi huruf ya, maka nun masuk ke ya, mai disertai bunyi dengung. Mai ya'mal. Lam sukun disebut dengan lam mutlak, kita baca dengan jelas. Ya'mal su. Ada mad wajib muttasil karena mad tabi'i ketemu hamzah dalam 1 kata. Mad tabi'inya waw sukun yang sebelumnya dhammah, hamzahnya yang an pada kata su'an. Maka sin dipanjangkan boleh 4 boleh 5 harokat. Su'ai. Kemudian ada hukum idgham bi gunnah karena ada tanwin fathah menghadapi huruf ya, maka tanwinnya masuk ke ya disertai dengung. Su'ayyuj. Berikutnya ada hukum qalqalah sugra karena huruf qalqalah sukunnya asli dan ada di tengah bacaan. Dibacanya dipantulkan dengan pantulan yang kecil. Yujza bihi. Hi mad silah qasirah. Karena ada hak dhamir diapit 2 huruf hidup, huruf setelahnya bukan hamzah, maka ha dipanjangkan 2 harokat. Yujza bihi. Di atasnya ada tanda waqaf namanya waqaf adamul waqfi atau waqaf mamnu yang artinya dilarang berhenti.
Bagaimana kalau terpaksa berhenti? Maka mundur 1 atau 2 kalimah sebelumnya. Wala lam tabi'i zahiri, karena ada alif didahului fathah maka panjang lamnya 2 harokat. Wala yajid. Kemudian ada qalqalah sugro, karena ada huruf qalqalah yang asli sukunnya dan ada di tengah bacaan. Dibacanya dipantulkan dengan pantulan yang kecil. Wala yajid lahu, hu mad silah qasirah, karena ada hak dhamir diapit 2 huruf hidup, huruf setelahnya selain hamzah, maka hak panjang 2 harokat. Wala yajid lahu min. Berikutnya ada hukum ikhfa aqrab, karena nun sukun menghadapi huruf dal, maka nun dibunyikan samar-samar siap-siap ke dal disertai bunyi dengung. Du mad tabi'i zahiri, karena waw sukun didahului baris dhammah. Cara membunyikannya dipanjangkan dalnya 2 harokat. Min dunillah, lam pada lafaz Allah atau lam jalalah dibunyikan secara tarqiq sebab huruf sebelumnya kasrah, maka bacanya tipis. La min dunillahi. Alif lamnya dinamakan dengan alif lam syamsiyah, karena alif lam menghadapi huruf syamsiyah yaitu lam, maka alif lam tidak perlu dibaca. La mad tabi'i muqaddar, karena ada baris fathah tegak di atas huruf lam. Cara bacanya dipanjangkan 2 harokat. Min dunillahi wali. Masuk ya pakai naber, jangan ditahan. Waliyau, kesini baru ditahan karena ini ada hukum idgham bi gunnah. Kenapa? Karena tanwin menghadapi waw sukun, maka tanwinnya masuk ke waw, waliyau, sambil ditahan, didengungkan. Waliyau wala la mad tabi'i zahiri, karena ada alif didahului baris fathah, maka huruf lam panjang 2 harokat. Wala nasi, si mad tabi'i zahiri, karena ada ya sukun didahului baris kasrah, maka huruf shad panjang 2 harokat. Wala nasira, huruf ra dibunyikan secara tafkhim karena berbaris di atas, maka bacanya tebal. Ra apabila berhenti ada hukum mad yang dinamakan dengan mad iwad, karena ada baris tanwin fathah yang diwaqafkan. Cara bacanya dipanjangkan ra-nya 2 harokat. Nasira. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laisa bi amaniyikum wala amani ahlil kitab. Man ya'mal su'an yujza bihi wala yajid lahu min dunillahi waliyan wala nasira. Pertanyaan hari ini, sebutkan hukum dari yang saya tunjuk. Hukumnya apa, sebabnya apa, dan bagaimana cara membacanya. Shadaqallahul azim.